Australia malukan timnas Indonesia. Apa benda ni? Australia kalahkan timnas Indonesia 5-1. Memang bapa. Aku rasa terkejut gila sebab first 11 yang diturunkan oleh Patrick Kluivert memang terbaik. Semua player grade A tapi kalah dengan Australia. Salah satu sebab utama kenapa Indonesia kalah dalam perlawanan ini berpunca daripada set piece. Indonesia sangat lemah dari segi set piece. Dan lagi satu, untuk perlawanan ini player dekat bahagian tengah dengan wingback memang tak ada function langsung. Untuk Indonesia, man of the match dan juga player yang bagi 100% cuma Romani sahaja. Yang lain semua main tak apa-apa. Dengan corak permainan yang teruk, tactical tak apa-apa, Patrick Kluivert patut disalahkan. Tapi pemain Indonesia jangan putus asa sebab Indonesia masih lagi ada peluang untuk mara ke peringkat seterusnya. استراليا 2-0 استراليا 2-0 بهلول. Kan aku ngomong apa kan? Pal-palan cancok iki anjene. 5-1, Cuk. Iku stadion padahal full wong Indonesia lho, Cuk. Apa gak isin anjir? Sakno sing budal anjir, mulai numpak apa, Cuk? Rugi, Cuk. Mulai numpak kanguru ngentot. Sumpah yo Kluivert kimpet. Aku lek dadi Erick Thohir ngomong ngene aku nangkon. Kon sing metu apa aku sing metu? Dibantai anjir 5-1. Ngentot. Padahal leg pertama era STH lho 0-0, Cuk, yo kan 0-0 kan. 0-0 anjing. Iki ku salah towel, pancet towel. Towel ngent. 5-1 nggak jelek kok, cuma nggak menang aja. 1-1 ku sayang ibu. 1-5 aduh sayang banget. Eksekusi penalti itu bukan hal yang mudah loh. Jadi wajar aja kalau nggak masuk. Tapi kan harusnya masuk. 4 sehat 5 sempurna, 4 back 5 golnya. Ya udahlah, kita doakan yang back-back aja buat timnas. Amin. Amin. Dari pertandingan kemarin kita bisa belajar. Jangan nonton bola kalau lagi puasa. Dua kata, era kehancuran sudah datang. Dibangun oleh Sintayong, ya kan, ditata oleh Sintayong, dihancurkan oleh Patrick Kluivert dan Erick Thohir. Ya gini, hasil akhirnya Indonesia dipegang Sintayong lagi on fire, bisa mengalahkan Arab Saudi 2-0, bisa nahan imbang Australia 1-1, malah diganti. Padahal lagi peringkat 3, lagi bagus-bagusnya. Dan diganti sama pelatih yang minim banget pengalaman di timnas. Kalian tahu kan hasilnya sekarang apa? Timnas Indonesia dibuat bantai-bantaian. Kalau seperti ini yang salah siapa? Patrick Kluivert atau Erick Thohir? Menurutku pribadi yang salah Erick Thohir karena mengganti pelatih terbaik se-Asia Tenggara. Penggantinya yaitu Patrick Kluivert yang minim banget pengalaman. Pelatih seperti ini sudah membangun Indonesia. Pemain apa adanya bisa membawa timnas Indonesia di semifinal AFC malah diganti. Hasilnya seperti ini sangat-sangat mengecewakan. Pertandingan kali ini berantakan. Gimana menurut kalian? Tinggalkan di kolom komentar ya. Timnas Indonesia kalau besok kalah lawan Australia, aku yakin Patrick Kluivert bakal diganyang habis-habisan sama netizen kita. Bung, kedatangan si Bapak Patrick ini secara drama sudah besar-besaran, Bung. Banyak rakyat kita yang nggak terima Bapak gantiin opa kita Sintayong. Masa drama seperti itu mau dibalas dengan kekalahan? Rakyat kita itu sudah kerja keras sampai mampus, duitnya dipajakin buat bayar Bapak. Jadi ya minimal Bapak bisa segacor Lionel Scaloni lah, bisa menangin timnas Indonesia jadi juara Piala Dunia. Masa Bapak kalah gacor sih sama Lionel Scaloni? Bapak kan dulu pemain hebat, lebih hebat dari Ronaldo malahan. Meskipun Ronaldo nggak sehebat Messi, tapi kita percaya dan mendoakan Bapak, pasti Bapak bisa gacor mampus membawa timnas Indonesia juara Piala Dunia tahun depan. Kalau kalian pikir timnas kita nggak mampu, apa gunanya kita datangin Patrick Kluivert? Mending diganti Patrick Star. Kalau main cuma buat kalah, mending datangin pelatih Persis Solo aja, Bung.
Kenapa harus Sintayong? Ya meski disalahkan, makan no ya Patrick Kluivert. Diketawain no sama Sintayong ya. Astaga, cok. Patrick ya, sorry tuh saya nih. Gua lebih demen lihat Jay Itjes sama Rizky Ridho ya dibanding Mes. Aduh, nggak ada koneknya cok sama Jay. Terus ya, buat Bang Patrick, itu posisinya Dean cobalah isi sama Verdong ya. Biar ada nyerangnya dikit. Satu lagi Bang Patrick, kok itu Nathan Choaon nggak pernah main tiba-tiba jadi starter? Kan ada Ivar, kan ada Pulpesi ya. Nggak apa-apa lah main sekali-kali tuh. Duetin sama Tom Haye ya. Nggak perlu gue review sampai full time, nggak perlu. Jauh-jauh ke Australia rasanya sia-sia. Udah ganti pelatih malah tertatih-tatih. Iya gue paham lu pada mau total football apa itu bertahan segala nyerang. Iya. Bertahannya 4 jebol 4 ini. Hei, lu lihat kita dijebol Elskena, Jackson Irvine. Woi, Indonesia. Hei, bangun. Hei. Ini line up yang gue dapet di foto walaupun kejadiannya di lapangan gak begini-begini banget. Maksud gue, sejak kapan Jay Itjes main highline? Kapan? Di Venezia kagak pernah. Kapan Miss Hilgers main 3 back di Twente? Verdong tuh full back. Ih, gue tahu ada Dean James. Gue paham lu pada baru naturalisasi dan segala macem. Nggak semuanya harus dimainin kan. Kalau emang bisa baca taktik nggak sih? Danny Lanzat, Patrick Kluivert, siapapun lah. Anggaplah gue bodoh, nggak apa-apa lu katain gue bodoh. Tapi ini hasilnya 10-15 menit pertama gue bisa bilang total footballnya berjalan sesuai kayak, wih nyerang nih. Kevin Nix gagal penalti, tiba-tiba semuanya drop. I mean, what? Mental macam apa itu? Perik, udah pak? Udah. Datengin pemain, iya boleh nggak 2 hari latihan langsung lawan Australia? Datengin pelatih baru, iya nggak 2 hari latihan lawan Australia? Shibal Sekia. Kita mau ke zaman STE lagi pun kayaknya nggak ngerubah apa-apa juga. Walaupun tetap kita harus mendukung timnas Indonesia sampai full time, sampai apapun kalah menang tetap didukung. Tapi hasil kayak begitu, ya udah emang sakit kepala aja sih, buka puasa pakai emosi kan. Gue cuma protes dengan apa yang terjadi pertandingan dan semoga bisa diperbaiki lawan Bahrain dan seterusnya. Walaupun nextnya lawan Cina dan Jepang. Indonesia kalah 5-1 nih. Ya beginilah kira-kira gambaran atau kondisi atau dampak ganti pelatih di tengah-tengah kualifikasi. Mana ganti pelatihnya pelatih mediocre lagi. Ya hasilnya begini nih. Sebenarnya kalau dilihat dari statistik pertandingan lawan Australia ini, Indonesia nggak jelek-jelek banget. Bahkan penguasaan bola Indonesia lebih unggul 60% dibanding Australia. Total football. Tapi total juga kebobolannya. Tapi kalau kita mau berandai-andai, berangan-angan, mungkin kalau penaltinya Kevin Nix masuk, beda cerita. Tapi mungkin kan? Tapi faktanya, nyatanya ya beginilah hasilnya. Indonesia terpuruk ada di posisi hampir paling bawah. Makanya besok-besok kalau mau rekrut Patrick, SpongeBob-nya bawa, Sandy-nya bawa, Planktonnya juga bawa. Tuan Crab jangan lupa. Gara-gara nonton, saya undur sama Tuan. Aku juga rugi. Modek mundur, emang masih syuting nih. Ya, Intinya semoga besok ini dari evaluasi banget lah ini. Ini kalau masih ada netizen yang tanya, kenapa kok marah-marahnya cuma pelatih, nggak pemain, kan pemainnya main jelek. Anda tahu restoran, chefnya udah handle 5 tahun, udah diracik. Besoknya ada pejabat datang, mau makan di restoran. Hamin seminggu, chefnya dipecat. Yang masuk nyubi, remuk lah tuh. Ya kalau gitu dokter Tirta yang latih. Untuk jadi kritikus, tidak harus kita menjadi chef. Kalau gitu caranya nggak mungkin ada kritik. Iya. Kalau kamu nggak bisa main bola, jangan kritik. Kalau gitu buat apa jadi kritikus? Semua orang jadi pelatih nanti. Iya betul. Yang kritik siapa? Orang jadi pelatih, siapa yang jadi kritikus? Ini live react ya, bukan pundit. Kalau semua orang yang boleh nilai makanan cuma koki, semua orang koki yang beli siapa? Semua orang masak, tidak ada yang beli. Tidak ada penjual, tidak ada UMKM di negara ini. Itulah. Dari tempat yang tinggi menuju laga dengan ekspektasi tinggi. Realitanya ya sabar lagi, sabar lagi. Kalau kata almarhum Benyamin Sueb, latihan mulu, menangnya kagak. Sore tadi semua mata menyorot laga timnas Indonesia melawan Australia yang digelar di Stadion Allianz Sydney.
Pertandingan yang juga menjadi debut pelatih anyar Patrick Kluivert awalnya diharapkan bisa membawa angin segar, hasilnya malah dihajar. Cita-cita boleh tinggi, asal jangan ketinggian, nyangkut nanti. Timnas Indonesia dengan line up hampir semuanya pemain naturalisasi diharapkan bisa menang, tapi hasilnya justru digilas tim Australia dengan skor 5-1. Sadis. Ini timnas Indonesia apa timnas Belanda cita rasa Nusantara ya? Gak bosan apa dijajah dulu? Meski di menit-menit awal seolah ada harapan dengan diberinya kesempatan penalti, tapi sayang sekali pemirsa, tendangan Kevin Dix melebar dan membentur tiang gawang pemirsa. Kayak sayangku padamu yang kepentok ekspektasi bapakmu. Penalti gagal, timnas seolah kena mental. Berharap cetak gol, gawang sendiri malah 3 kali jebol. Skor 3-0 untuk Australia bertahan hingga turun minum. Bobol 3-0, netizen Indonesia langsung nongol dengan tagar Kluivert out dan rindu STY. Mungkin dalam hati Pak STY bilang, enak zamanku toh? Ya wajar, netizen kecewa, katanya pemain naturalisasi untuk memperbaiki prestasi. Ibarat beli Ferrari tapi bensinnya subsidi. Padahal sempat diberitakan bahwa Pak Patrick Kluivert ini muter-muter Indonesia cari pemain domestik terbaik. Tapi faktanya pemain klub Persib yang digadang-gadang jadi juara Liga 1 malah nggak ada yang dibawa ke skuad timnas. Ini Patrick Kluivert muter-muter cari pemain atau cari nasi padang ya? Apa gunanya liga dalam negeri kalau timnas didominasi pemain impor luar negeri? Ya, meski kalah lawan Australia, kita sebagai warga Indonesia tetap harus optimis. Gagal menang gak masalah, ya, asal kalahnya tipis-tipis. Mau janjane sepak bola apa to, Kok iso yo? Australia ki mung duwe kanguru, Indonesia duwe kang parkir, kang bakso, kang somai, kang tambal ban, kang ngemut. Lemes we, kok kang kangkung we. Kok iso yo diajar kok ngene iki. Nek ngene iki carane sweeping kanguru. Kantonge ndek sini dilemalte kowe. Ban anake turu jaba. Mbok. Beri aku 11 Verdong. Rata itu Bahrain. Dia nggak nyetak gol. Dia juga nggak ngasih assist. Rating di platform digital pun biasa aja. Tapi semua yang nonton pertandingan semalam pasti setuju sama gue. Kalau Calvin Verdong adalah salah satu pemain selain oleh Romeni yang impresif. Yang menunjukkan determinasi, semangat, pantang menyerah. Berjuang bagai singa. Kalau kata Patrick Kluivert. Seandainya timnas Indonesia 11-11-nya fighting spiritnya seperti Calvin Verdong dan penampilannya sekonsisten Calvin Verdong, gue yakin bukan hal yang mustahil di GBK nanti kita bisa menghajar Bahrain, bisa mengalahkan dengan sangat meyakinkan. Ingat momentum ini saat Verdong ngejagain Borello, winger asal Australia di depan gawang Martin Paes. Tidak pernah dikasih ruang sedikit pun. Bahkan Borello sampai frustasi tidak dapat mencetak gol. Posturnya terbilang lebih pendek dibandingin teman-temannya. Tapi untuk duel melawan yang lebih tinggi atau lebih besar dibandingnya, tidak ada kata takut untuk Calvin Verdong. Kita tunggu aksi-aksi Verdong di tanggal 25 Maret. Dan semoga teman-temannya juga sama fightingnya seperti Calvin Verdong. Semoga nanti di tanggal 25 hasilnya berbalik 180 derajat. Dan kita tidak melihat lagi Verdong yang sesedih ini. Gimana guys tanggapannya? Komentarnya sikat. Perubahan yang terjadi di babak kedua is just not enough. Kita nggak boleh kebobolan lewat corner kayak begitu 2 kali, bukan sekali. Pas juga nggak keluar. Jadi banyak yang salah. Tapi kita nggak create banyak peluang di babak kedua itu. Mungkin selain golnya oleh Romeni, si Marcelino yang kepleset. Nah ini harus dirubah semua. Mungkin plus poinnya dari Patrick Kluivert adalah dia baru latihan 2 hari 1 pertandingan. Cuman pada saat dia mengambil job ini, dia harus sadar bahwa memang lu nggak dapat banyak waktu. Sanggup nggak lu? Kalau dia berani ambil job ini, artinya dia bertanggung jawab. Di sisi lain, kenapa gue kemarin setelah pertandingan ke beberapa teman-teman fans itu ada sekitar 20-an, banyak yang video gue. Gue jelaskan, ini belum fatal. Kita harus sabar. Walaupun pressure-nya tinggi. No room for mistake sekarang. Sekarang bener-bener kalau lu seri pun, lu bisa out.
lawan Bahrain. You have to win. Benar-benar you have to win. Coach Justin ditegur oleh PSSI. Nah, ini dia guys, menarik nih. Menurut salah satu jurnalis sepak bola yaitu Muhammad Ali Mahrus, nah melalui akun X atau Twitternya, perwakilan PSSI di grup WhatsApp menyatakan aktivitas para influencer yang memakai brand-brand tertentu yang melakukan aktivasi atau konten dengan timnas di lobi hotel atau area latihan timnas di Sydney tidak izin ke PSSI dan PSSI juga tidak memfasilitasi mereka ke sana. PSSI dikatakan sudah menegur mereka. Nah, nih guys, kan banyak banget tuh ya influencer yang berangkat ke Australia dan akhirnya melakukan aktivitas konten mungkin dengan para pemain timnas dan lain-lain gitu. Dan katanya ada yang tidak izin nih guys. Gua nggak tahu nih ya siapa yang dimaksud nih. Kira-kira siapa nih guys? Apakah Koci atau siapa nih? Timnas Indonesia tinggalkan stadion dengan wajah lesu. Buset dah, Martin Paes, ada Eliano juga. Buset dah, mereka udah memberikan segalanya coy ya. Mereka kenal mental. Ada Bang Joy juga, ada Bang Jordi. Isi hutan loh kemarin coy ya. Aduh, jadi keingetan dengan Sananta anjir gue. Ada Emil Audero juga. Untung lu bukan lu kipernya kemarin coy. Diserang liga lu kalau enggak lu ya. Kena dia juga. Udah coy ya, ayo coy kita dukung timnas Indonesia kita coy. Udah next lawan Bahrain coy ya. Ente kita reset lagi. Mari kita bersatu lagi coy. Kita kalahin tuh Bahrain coy ya. Udah jangan cak-cakin satu sama lain deh. Buruk, hasil yang buruk. Indonesia terbantai. Indonesia kalah 5-1 oleh Australia. Indonesia terbantai 5-1 dan hanya bisa membalas lewat gol oleh Romeni. 1 gol tapi gol yang cantik, dingin. Dari hasil yang buruk ini kita bisa melihat ada peluang kita punya striker baru yang keren dari sosok Ole Romeni. Ole Romeni bermain cukup impresif dari menit pertama, membuka ruang di kanan, di kiri, membuat dribble, membuat tusukan-tusukan ke kotak penalti. Wajar sekali Ole Romeni menjadi pemain timnas Indonesia yang terbaik bermainnya pada sore kali ini. Bahkan menurut SofaScore, Ole Romeni dapat rating hijau guys, 8.0. Dan rata-ratanya hanya 6,4 pemain timnas Indonesia. Yang sangat disoroti adalah kemampuan kita mengantisipasi bola-bola mati. 2 gol Australia dari corner, kita tidak bisa menggagalkannya. Begitu juga dengan memanfaatkan bola-bola mati, free kick, corner, tidak ada satupun yang berbuah gol. Padahal kita juga memiliki banyak peluang. Terlepas dari itu, lini tengah, lini belakang kali ini kurang sekali guys. Lini depan hanya Ole yang bisa dibilang bermain cukup impresif. Menurut kalian, apa yang perlu diperbaiki untuk pertandingan nanti melawan Bahrain? Komentarnya sikat. Aku nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa kok, aku nggak apa-apa. Dan kalau mau pecat pelatih, setidaknya itu setelah eventnya selesai. Jangan ketika kejadian penting. Nah itu loh, pecat pelatih kok pas menuju kejadian penting. Ini kalau giliran kalah pasti apa? Fans timnas sih ekspektasi tinggi. Loh tidak, kita ekspektasi tinggi dari kemarin. Peter Pan kalau lagi manggung, si Lukman suruh pergi juga bingung. Bener. Ini mana yang main gitar? Ini analogi terbaik. Namanya Noah lagi manggung. Lukman kamu saya pecat. Bingung hari. Ini nyari job di mana kita? Itu analogi terbaik. Itu analogi terbaik. Bayangin salon-salon manggung, dutanya resign. Kami 2. Eros Pak. Nggak bisa lagi. Bingung.